Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawani Ayun Anan, NIM 21650147, kelas H, Prodi Teknik Informatika, Universitas Dayani Ihsanuddin. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang cybercrime. Sebelum memasuki materi cybercrime, maka kita harus pahami apa itu cyberspace atau ruang cyber. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual, di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Yang kedua yaitu cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga yaitu cyber law atau hukum cyber. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai atau online dan memasuki dunia cyber atau maya. Baik, selanjutnya jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu pencurian identitas atau identity theft. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh yang kedua yaitu phishing. Contohnya, pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya. Contoh, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat yaitu ransomware. Contoh, perangkat lunak yang menginfeksi data Jenis-jenis kejahatan cyber. Peretasan. Contoh yang pertama yaitu peretasan atau hacking. Contoh, pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang kedua yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contohnya, sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Contoh yang ketiga yaitu pencurian kekayaan intelektual. Contohnya, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kemudian pemalsuan atau forgery. Contohnya, membuat dokumen palsu atau identitas palsu. Jenis-jenis kejahatan cyber. Pornografi anak atau child pornografi. Contohnya, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Cyberbullying, pelecehan di dunia maya. Contohnya, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contohnya, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Peretasan email, meretas akun email seseorang untuk jenis-jenis kejahatan cyber selanjutnya yaitu pengintaian atau espionage. Contohnya, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, penggelapan atau cyber extortion. Contohnya, mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kejahatan keuangan online. Contohnya, menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah.
pelanggaran privasi atau privasi invasion. Contohnya, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin dari orang tersebut. Pencurian akses atau unauthorized access. Contoh, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contohnya, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Pemerasan online atau online blackmail. Contoh, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Menggunakan sumber daya. Baik, selanjutnya contoh kasus pencurian identitas. Polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman. Kasus kejahatan, pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online. Diungkap tim Subdit 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto, umur 36 tahun, dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah sepanjang Maret sampai Mei 2019. Para korban ini merupakan warga Komplek Yuka, Pontianak Barat 40 orang, warga Sungai Rengas 20 orang, dan Pal 5 20 orang. Artikel ini telah ditayangkan di Regional iNews ID dengan judul Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Identitas untuk Pinjaman Online di Pontianak. Baca selengkapnya di https Regional iNews ID berita Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Identitas untuk Pinjaman Online di Pontianak. Selanjutnya, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Polisi Federal Australia atau Australian Federal Police AFP mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar dijatuhi hukuman 66 bulan atau 5 tahun 5 bulan penjara. AFP menangkap wanita itu ketika dia berusia 21 tahun di Bandara Melbourne sebagai bagian dari penyelidikan dengan nama Sandi atau Operasi Bilks dan menjalankan surat perintah penggeledahan di kediamannya. Investigasi lebih lanjut terungkap dari file yang ditemukan pada perangkat sitaan, di mana tersangka terbukti membeli identitas individu asli yang dicuri di dark web. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu untuk melakukan pengambilan identitas. Artikel ini telah tayang di liputan6air.com dengan judul Wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Selanjutnya, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Renaldi Bosito umur 48 tahun berharap besar ada perlindungan dan bantuan terhadap dirinya sebagai korban pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas oleh oknum tak bertanggung jawab. Oknum tak bertanggung jawab menggunakan identitas dan NIK Renaldi untuk mengajukan aplikasi pinjaman di 2 perusahaan keuangan digital atau bank digital. Artikel ini telah ditayangkan di kompas.com dengan judul Renaldi korban pencurian identitas pesimistis, UU Perlindungan Data berpihak kepadanya. Baca selengkapnya di https megapolitan.kompas.com. Baik, selanjutnya contoh kasus phishing. Operator platform phishing di Indonesia berhasil terbongkar. Penangkapan melibatkan Interpol.
Platform phishing yang dikenal dengan nama 16 Shop dilaporkan telah berhasil dibubarkan. Operator dan 2 orang fasilitatornya telah ditangkap di Indonesia. Untuk diketahui, platform PAS menjual peralatan phishing pada peretas yang hendak menyerang pengguna internet lewat penipuan melalui email. Lewat kanal tersebut, korban biasanya menerima email dan lampiran file PDF atau tautan yang diarahkan ke situs lain. Nantinya, di situs tersebut korban akan diminta identitas pribadinya, seperti informasi kartu kredit atau data pribadi lainnya. Informasi yang dicuri itu kemudian bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menguras uang dari para korban. Phishing juga dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman cyber paling lazim sedunia. Bahkan, diperkirakan 90% aksi pembobolan data berkaitan dengan serangan phishing yang berhasil dilakukan, sehingga menjadikannya sebagai sumber aksi utama atas pencurian data, kredensial, dan informasi pribadi para korban. Artikel ini telah tayang di liputan6.com dengan judul Operator Platform Phishing di Indonesia berhasil terbongkar. Selanjutnya, waspada penipuan modus phishing dengan meniru website Bank BNI. News Liputan. Waspada penipuan modus phishing dengan meniru website Bank BNI. Phishing sendiri adalah penipuan online yang dilakukan melalui email, link, website, atau telepon palsu yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya untuk mencuri informasi dan data pribadi seseorang, termasuk password. Polisi pun menangkap AF alias ER alias R, 25 tahun yang membuat tiruan website Bank BNI. Caranya membuat skrip phishing berisi form pengisian data nasabah menggunakan perangkat telepon genggam dan laptop. Ketika mengklik link tersebut, akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik Bank BNI, kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 1 bulan 9 2023. Artikel ini telah tayang di liputan6.com dengan judul Waspada Penipuan Modus Phishing dengan meniru website Bank BNI. Kemudian, waspada penipuan modus phishing dengan meniru website Bank BNI. News liputan6.com. Di era digital seperti sekarang, bahkan raksasa teknologi semacam Google dan Facebook pun bisa menjadi korban penipuan dengan teknik phishing via email. Kejahatan tersebut dilakukan oleh Evaldas Ramasauskas, seorang pria 50 tahun warga Lituania yang mengaku bersalah telah melakukan penipuan terhadap Google dan Facebook. Ramasauskas menggasak dana $23 juta AS dari Google pada 2013, lalu berlanjut mencuri $98 juta AS dari Facebook pada tahun 2015. Total uang yang dibawa kabur oleh dia pun mencapai $121 juta AS atau sekitar 1,7 triliun. Ramasauskas ditangkap dan diekstradisi ke New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun akibat kejahatannya. Vonis Ramasauskas akan diumumkan pengadilan pada 24 Juli mendatang. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Tipu Facebook dan Google sejumlah 1,7 triliun. Pria ini diancam penjara 30 tahun. Selanjutnya, contoh kasus malware. Serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Kasus serangan malware yang paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik seluruh dunia. Serangan WannaCry juga sangat masif. Dalam 4 hari penyebaran serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jika ditotal, kerugian gara-gara ransomware WannaCry sendiri berkisar antara 4-8 miliar atau 112,9 miliar
ada tanda-tanda khusus sebuah komputer telah terinfeksi virus ransomware WannaCry. Tanda yang paling kentara adalah munculnya pop-up window yang berisi pesan bahwa data pemilik komputer telah dienkripsi. Untuk membukanya, maka pemilik harus membayar tebusan yang ditentukan oleh peretas. Kasus ini pun menjadi perbincangan masyarakat global. Kala itu Amerika Serikat telah menemukan bukti yang dan menuduh jika Korea Utara menjadi dalang dari malware WannaCry. Di Indonesia, kasus serangan WannaCry menyerang 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Darmais dan Rumah Sakit Harapan. Rumah sakit tersebut diserang WannaCry pada 12 Mei 2017 yang menyebabkan data pasien dan dalam jaringan komputer rumah sakit dapat diakses. Di era digital seperti sekarang, bahkan raksasa teknologi macam Google dan Facebook pun bisa menjadi korban penipuan dengan teknik phishing via email. Kejahatan tersebut dilakukan oleh Evaldas Ramasauskas, seorang pria 50 tahun warga Lituania yang mengaku bersalah telah melakukan penipuan terhadap Google dan Facebook. Ramasauskas menggasak dana $23 juta AS dari Google pada 2013, lalu berlanjut mencuri $98 juta AS dari Facebook pada tahun 2015. Total uang yang dibawa kabur oleh dia pun mencapai $121 AS atau sekitar 1,7 triliun. Ramasauskas ditangkap dan diekstradisi ke New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun akibat kejahatannya. Vonis Ramasauskas akan diumumkan pengadilan pada 24 Juli mendatang. Kemudian hacker Korea Utara menyamar jadi perekrut Meta di LinkedIn. Waspada, jangan mudah tergiur lowongan pekerja. Hacker Korea Utara menyamar sebagai perekrut perusahaan induk Facebook, Meta, untuk mengelabui pengguna agar bisa menyuntikkan malware di komputer mereka. Melansir PC Magazine Sabtu 20 bulan 9 2023, peretasan ini ditemukan oleh penyedia antivirus atau ESET. Perusahaan ini telah menyelidiki pelanggaran pada tahun 2022 di perusahaan Kadirgantara Spanyol. ESET melacak penyusup tersebut ke akun yang dikenalkan peretas di LinkedIn. Tersangka peretas Korea Utara menghubungi beberapa karyawan di perusahaan Dirgantara Spanyol menggunakan LinkedIn Messaging. Menyamar sebagai perekrut Meta, penyerangan menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target, kata ESET. Peretas mengirimkan tantangan atau kuis pengkodean kepada calon karyawan Meta. Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan keterampilan pemrograman mereka. Selanjutnya, contoh kasus ransomware. Pada 2 Juli 2021, Kaseya mengumumkan sistemnya telah diserang ransomware. Pada 2 Juli 2021, Kaseya mengumumkan sistemnya telah diserang ransomware. Kaseya merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi untuk perusahaan lain. Serangan tersebut membuat efek domino pada perusahaan yang ditangani Kaseya. Serangan ransomware ke sistem Kaseya berdampak pada 1.500 perusahaan yang terdapat di berbagai negara. Penjahat cyber bernama Revil mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meminta uang tebusan ribuan hingga jutaan dolar AS. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak tebusan yang dibayar para perusahaan, tetapi Revil meminta tebusan ke Kaseya senilai 70 juta dolar AS atau sekitar 1 triliun jika menggunakan nilai kurs saat ini dalam bentuk Bitcoin. Selanjutnya, kasus Travelex. Pada sekitar awal 2019, perusahaan penukaran mata uang asing yang berbasis di London, Travelex, terkena serangan dari grup peretas spesialis ransomware Sedinokibia alias Revil berhasil mencuri data pelanggan sebesar 5 GB. Data itu termasuk data tanggal lahir pelanggan, informasi kartu kredit, informasi asuransi, dan sebagainya. Untuk mengatasi serangan ini, Travelex sampai menghapus website miliknya yang terdapat di 30 negara. Layanan pelanggan jadi terganggu akibat serangan ini. Sedinokibia meminta Travelex uang tebusan sebesar 6 juta dolar AS atau sekitar 88 miliar. Setelah negosiasi, Travelex akhirnya membayar 2,3 juta dolar AS
atau sekitar 34 miliar untuk mendapatkan kembali datanya. Selanjutnya, perusahaan pengelolaan pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Serangan ransomware terbesar juga bisa dilihat pada kasus perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline. Pada 7 Mei 2021, operasi Colonial Pipeline sempat terhenti selama berhari-hari. Operasi itu terhenti setelah grup peretas bernama Dark Seed menyerang sistem Colonial Pipeline menggunakan ransomware. Serangan ini memiliki dampak yang signifikan karena wilayah operasi Colonial Pipeline luas. Wilayah operasi Colonial Pipeline mencakup lebih dari 5.500 mil dan mengangkut lebih dari 100 juta galon bahan bakar setiap hari. Terhentinya operasi karena serangan ransomware membuat pasokan bahan bakar terganggu dan harganya meningkat. Selanjutnya, peretasan atau hacking. Jim Geovedi meretas satelit. Pakar teknologi kenamaan asal Indonesia, Jim Geovedi, mengaku pernah berhasil meretas 2 satelit Indonesia dan Cina. Ia melakukannya atas permintaan seorang klien dalam wawancara dengan Deutsche Welle. Jim menyebut ia berhasil menggeser dan mengubah orbit satelit saat itu. Klien pemilik satelit memang tengah meminta Jim untuk menguji keamanan sistem yang dimiliki. Hebatnya, Jim tidak pernah menempuh pendidikan ilmu komputer atau sejenisnya. Seluruh kemampuan tersebut ia pelajari secara otodidak. Saat ini ia sudah sering berkeliling dunia menghadiri acara tentang cyber security. Selanjutnya, peretasan situs KPAI. Situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga tidak luput dari peretasan. Kasus ini terjadi setelah KPAI meminta pemerintah memblokir beberapa game tertentu. Menurut KPAI, terdapat game yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak. Tentu pernyataan ini mengalami penolakan dari berbagai pihak. Puncaknya, situs web KPAI diretas oleh seorang hacker bernama Skeptics. Ia mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingatkan KPAI untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum berbicara soal game. Atas kasus ini, KPAI melapor ke pihak berwajib, namun hingga kini kelanjutan kasus tersebut tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Perang hacker Indonesia dan Australia. Tahun 2013 lalu, kelompok Anonymous Indonesia melancarkan serangan peretasan ke situs-situs Australia. Puluhan situs pun berhasil dibuat down saat itu. Pemicunya adalah isu spionase Badan Intelijen Australia terhadap Presiden kala itu Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah petinggi negara lain pada tahun 2009. Tindakan spionase ini diungkap mantan pegawai National Security Agency Edward Snowden. Para hacker Indonesia pun menjadikan situs-situs bisnis dan pemerintahan Australia sebagai target peretasan. Bahkan, situs web resmi Badan Intelijen Australia sempat tumbang selama beberapa saat. Tak lama, sekelompok orang yang mengaku sebagai Anonymous Australia melancarkan serangan balik. Hasilnya, situs-situs milik KPK, Polri, Garuda Indonesia juga sempat dibuat down. Selanjutnya, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service Yogyakarta terhadap website Kaskus di tahun 2008. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh Yogyakarta ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah balasan dari komunitas Yogyakarta terhadap Kaskus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaskus dan Yogyakarta. Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi kepadanya, ini kasus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengaman data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan dari berbagai pihak.
Serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI dpr.go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses. Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Setelah ditelusuri, serangan tersebut dikategorikan sebagai DDoS yang tindakan membanjiri lalu lintas pada suatu server atau sistem secara terus-menerus sehingga server tidak mampu mengatur traffic dan down. Ternyata metode ini dimanfaatkan hacker untuk memasuki website dan melangsungkan device. Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial. Sebagai penanganan, DPR berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS terbesar pada Microsoft. Microsoft mengklaim sukses mengatasi serangan Distributed Denial of Service atau DDoS terbesar pada Agustus lalu. Tercatat volume serangannya mencapai 2,4 Tbps. Ini adalah serangan DDoS terbesar yang pernah tercatat. Targetnya adalah konsumen Azure di Eropa dan volumenya 140% lebih tinggi dibanding serangan DDoS terbesar yang sebelumnya pernah dihadapi Microsoft. Bahkan lebih besar dibanding serangan DDoS terhadap Amazon Web Services pada tahun 2020 lalu yang volume serangannya mencapai 2,3 Tbps pada puncaknya. Demikian dikutip Detiknet dari The Verge, Rabu 13 bulan 10 2021. Menurut Microsoft, serangan ini berlangsung selama 10 menit dengan puncak serangan yang berlangsung singkat, yaitu dengan volume 2,4 Tbps, 0,55 Tbps, dan 1,7 Tbps. Serangan DDoS biasanya dibagi untuk memaksa sebuah situs atau layanan menjadi offline, yaitu lewat lalu lintas data yang sangat tinggi sampai servernya tidak bisa menampung. Kemudian adalah pencurian kekayaan intelektual. Kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institusi Teknologi Bandung, Fakultas Desain Komunikasi Visual, dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya atau internet, salah satunya melalui http://www.creativeprofessional.com. Pada tanggal 29 Agustus 2008, Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI bahwa karya desain grafisnya digunakan seseorang dalam blog di website http://wordpress.com dan diakui sebagai ciptaan dari seorang warga negara India yang beridentitas Brahmana. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website http://www.creativeprofessional.com tanpa izin Prayoga. Kemudian, kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. PT Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasa secara nasional maupun internasional, melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet. Pada tanggal 21 Januari 2008, PT Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan http://www.nirwanaarvindomahaputra.com dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 30 Februari 2008, PT Nirwana mengetahui dari salah seorang pegawainya bahwa salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam web pages di website http://www.devirance.com dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo. Karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara di-download dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin. Kemudian selanjutnya kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hairo. PT ID Field Indonesia berlokasi di Jalan Burangrang, nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis dan desain multimedia. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang kuat, menciptakan produk-produk desain yang indah dan tiap karyanya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain
Grafis PT Edi Field Indonesia bersifat dinamis dan dapat diubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan jasanya secara nasional dan internasional melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet agar karya desain grafisnya dikenal dan digunakan secara internasional melalui http www.elens.com. PT ID Field Indonesia memasarkan karya desain grafisnya di dunia maya atau internet. Dalam website ini, PT ID Field Indonesia dihubungkan dengan para pembeli karya desain grafis atau pembeli jasa untuk membuat desain grafis. Dalam website ini, PT ID Field Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karya-karya desain grafis agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan. Salah satu katalog yang diupload di internet pada tanggal 13 Juni 2008, PT ID Field Indonesia mendapatkan laporan dari http www.elens.com bahwa katalog berisi karya-karya desain grafis digunakan tanpa izin oleh pihak Medians dalam website elens.com dan lambang di ID Field diubah menjadi lambang Medians, sehingga katalog tersebut berhasil menarik para pembeli jasa pembuat karya desain grafis untuk membeli karya dan jasa Medians. Bahkan Medians berhasil menjual salah satu karya desain grafis dalam katalog tersebut. Pemalsuan atau forgery. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 starler dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bui alias Sam. Akibatnya perbuatan selama setahun beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta. Para caleg beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 orang outlet perusahaan perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya saat kasir menggesek kartu pada waktu pembelian pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu, itulah data dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kejahatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis Carling. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Selanjutnya, data forgery pada e-banking BCA. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seseorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online atau saturnet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga sekitar 20 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan dengan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga sekitar 20.000 US dollar yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA atau http www.clickbca.com seperti www.clickbca.com, clickbca.com, clickbca.com, clickbca.com. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut, namun hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindak kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs clickbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut.
Selanjutnya Instagram. Pemalsuan Instagram telah dideteksi dengan file Android DOS atau SMS Boxer A. Berawal dari analisis kami, malware akan meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pada kenyataannya, malware jenis ini mengirimkan pesan ke nomor tertentu. Aplikasi palsu ini juga menghubungkan ke situs tertentu agar memungkinkan beberapa file lainnya untuk diunduh ke perangkat. Modusnya sangat sederhana. Penjahat cyber memfotokopi tampilan website di Instagram aplikasi foto yang seolah-olah memiliki Facebook Instagram. Seketika saat Anda mulai mendownloadnya, maka malware pun akan masuk ke dalam ponsel. Tujuannya adalah meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pada kenyataannya, malware jenis ini mengirimkan pesan ke nomor tertentu. User disarankan untuk berhati-hati dan waspada sebelum mengunduhnya dari Android aplikasi, terutama beberapa hostpage yang merupakan pihak ketiga dari aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu pornografi anak, penyebaran materi pornografi anak. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu, polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Polisi pun memburu 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Roberto Gomdon Manorang Pasaribu menyatakan kasus itu berawal dari laporan warga desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 21 Juni 2022. Laporan itu menyebut ada 3 anak perempuan berusia 10 tahun yang dihubungi seseorang tak dikenal melalui video call atau panggilan video. Selanjutnya, tersangka kasus video porno anak tertangkap. Komisi 8 DPR RI meminta tindakan tegas. Polda Jawa Barat telah berhasil mengungkapkan kasus video porno yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Para pelaku pembuatan video tersebut juga telah ditangkap dan dimintai keterangan. Dengan diungkapnya kasus ini, anggota Komisi 8 DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku. Salah satu anggota Komisi 8 DPR RI di Ishak mengungkapkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih kurang maksimal. Ia juga meminta aparat hukum untuk segera menindak tegas para pelaku pornografi yang melibatkan anak-anak. Jika perlu, pelaku hukum harus dihukum seberat-beratnya. Ini menunjukkan persoalan perlindungan anak ini kita masih jauh dari maksimal, ungkap Dedi. Oleh karenanya penegak hukum dan kejaksaan dan hakim ketiga memutus perilaku predator dan mafia penjahat yang terlibat dalam konteks kejahatan seksual terhadap hal ini harus dihukum seberat-beratnya. Dedi juga meminta diadakan rapat koordinasi antara kementerian untuk membahas masalah ini. Anggota legislatif dari Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa kasus ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius. Jadi Presiden dan semua pihak, Kementerian PPA atau Pemberdayaan Perempuan Anak, Kementerian PMK atau Pembangunan Manusia Kebudayaan, dan Kominfo atau Kementerian Informasi dan Komunikasi dan sebagainya berkoordinasi. Pinta dinding. Karena ini ada pengaruh dari situs-situs porno sekarang mudah diakses oleh anak-anak. Diketahui bahwa polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pornografi yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Dari 7 tersangka, 6 orang telah berhasil ditangkap dan 1 orang masih menjadi buron. Tersangka ditangkap oleh tim gabungan Polda Jabar dan Satreskrim Polrestabes Bandung di berbagai lokasi di Bandung pada Minggu 7 bulan 1 kemarin. Selanjutnya, pornografi anak. Kasus Benny Vela, remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh pelindungnya. Tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Benny Vela memutuskan menembak dadanya sendiri karena agak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Benny mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Sebelum bunuh diri, Benny sempat memberitahu keluarganya kalau dia pengen mati. Saat keluarganya pulang, Benny masih hidup, tapi pistol sudah diturunkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Benny gak beneran bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Benny. Benny pun ditemukan sudah gak bernyawa. Selanjutnya, korban cyberbully selama setahun. Pelaku ternyata ibu sendiri. Kendala Gale Cherry melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan, Australia ini didakwa setelah diduga menyakitkan putri sendiri dan
mengidentifikasi putrinya secara online menggunakan identitas palsu. Chandra dituntut dengan 2 tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Keduanya merupakan tindak pidana berat dengan hukuman maksimal 5 tahun. Dia juga dituntut dengan tuduhan menggunakan komputer untuk melakukan tindak kriminal, kejahatan yang dapat dipidana dengan hukuman 10 tahun penjara. Wanita 42 tahun ini telah ditahan pada Senin tanggal 19 bulan 12 2022 dan dibebaskan dengan jaminan, dan dia dijadwalkan mengikuti persidangan kembali pada 29 Desember 2022. Dibully karena rambut pink, wanita di Cina bunuh diri. Cyberbullying kembali menelan korban. Seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Dalam unggahan itu juga tampak kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Sang kakek telah dirawat di rumah sakit selama 9 bulan. Unggahan wanita berusia 23 tahun itu dibanjiri komentar tentang rambutnya yang dicat warna pink. Komentar itu muncul di berbagai platform media sosial Cina seperti Douyin, Weibo, dan Xiaohongshu. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Tidak benar Indonesia jadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Beredar di aplikasi percakapan WhatsApp, kondisi terkait pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia saat ini adalah terbanyak peringkat pertama dunia. Faktanya, pesan berantai yang menyebut Indonesia sebagai negara nomor 1 penderita COVID-19 adalah tidak benar. Menurut WHO, Amerika Serikat menjadi negara terbanyak yang melaporkannya kasus positif COVID-19. Tiongkok dan Rusia tidak diwajibkan vaksin COVID-19 ke warganya. Beredar pesan berantai di media sosial WhatsApp. Sebuah video yang berasal dari TikTok berisi informasi bahwa vaksin merupakan sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat, termasuk Indonesia. Secara spesifik, video berdurasi 2 menit 54 detik itu juga menyebutkan Tiongkok dan Rusia tidak mewajibkan atau memberikan vaksin ke warganya. Dilansir dari Medcom ID, klaim bahwa Tiongkok dan Rusia, negara yang dipimpin Vladimir Putin, tidak mewajibkan vaksin adalah sah. Faktanya, dua negara itu mendorong bahkan mewajibkan vaksin untuk warganya. Pertama, Tiongkok. Pemerintah di sejumlah daerah Tiongkok mewajibkan vaksin COVID-19 untuk masuk ke tempat umum. Bahkan vaksin juga menjadi syarat wajib anak masuk sekolah. Berdasarkan data yang dihimpun Johns Hopkins pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 10.25 waktu Indonesia Barat, sebanyak 15,98% warga Tiongkok dari total populasi telah divaksin. Terdiri dari 1,5 miliar lebih dosis yang telah diberikan dan lebih dari 223 juta orang yang telah divaksinasi sepenuhnya, alias 2 dosis. Kedua, Rusia. Presiden Vladimir Putin mengaku dirinya telah disuntik vaksin Sputnik V. Putin juga mendorong warganya agar divaksin. CNN Indonesia menawarkan hadiah agar warga bersedia divaksin. Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook terkait pemberitaan media CNN Indonesia. Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto judul berita di CNN Indonesia terkait pemberian hadiah bagi warga yang telah divaksin. Pada unggahan foto tersebut tertera beberapa macam hadiah yang ditawarkan, seperti ponsel, promo belanja, beras, dan ayam. Di samping itu juga disertai dengan narasi yang menyatakan bahwa hadiah-hadiah tersebut ditawarkan oleh pihak CNN Indonesia. Berdasarkan penelusuran fakta, CNN Indonesia hanya memberitakan pemberian hadiah bagi warga yang telah divaksin. Hadiah itu sendiri ditawarkan oleh kepolisian dan pihak kecamatan di beberapa daerah yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah ponsel yang ditawarkan oleh pihak kepolisian di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian hadiah promo belanja yang ditawarkan oleh pihak kepolisian di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan, serta hadiah ayam yang ditawarkan oleh pihak kecamatan di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian peretasan email, peretas raup
sejumlah 58,8 M usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal atau Baris Krim Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabaris Krim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Modus bisnis email kompromis atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan Cina, kata dia dalam konferensi pers di Gedung Baris Krim Polri Jakarta Senin 7/9. Selanjutnya, peretasan email Sony Pictures Entertainment. Seorang hacker asal Korea Utara atau korut yang diduga berada di balik serangan ke Sony Pictures. Serangan ransomware, WannaCry, dan pencurian cyber di Bangladesh Bank disebut di dalam tuntutan kriminal yang diungkap pada hari Kamis tanggal 6 bulan 9 2018. Kementerian Keuangan menghukum pria tersebut beserta entitas korut yang memperkerjakannya. Hacker bernama Park Jin Hyok itu juga diduga mencoba meretas proyek sistem pertahanan atau THAAD Missile milik Lockheed Martin yang saat ini dikerahkan di Korea Selatan atau Korsel. Selanjutnya, tindak pidana cyber dengan modus operandi business email compromise. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrim Suspolda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi business email compromise atau BEC. Kasus ini bermula adanya dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk korespondensi kegiatan usaha perusahaan korban dengan pihak lain di luar negeri. Di Reskrim Suspolda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Roberto Gombong mengatakan bahwa pelaku mengubah isi surat elektronik seolah-olah asli dengan tujuan mengalihkan pembayaran uang ke rekening yang sudah dipersiapkan pelaku. Sindikat kejahatan ini melibatkan beberapa pihak dan bersifat jaringan internasional. Kejahatan cyber ini dikenal dengan nama modus operandi business email compromise atau BEC. Selanjutnya, pengintaan atau espionage. Operasi Aurora, salah satu contoh kasus spionase di dunia maya yang terkenal terjadi pada tahun 2009, pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionase ini termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari organisasi keamanan cyber MCAF menjelaskan bahwa Aurora merupakan bagian dari Velpat pada mesin attacker yang disertakan dalam 2 binary malware. Terkait serangan tersebut, tujuan utama serangan ini untuk mendapatkan akses dan memodifikasi repositori source code. Selanjutnya, spionase Barack Obama dan McCain. Kasus spionase lainnya dialami oleh John McCain dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker dari Cina atau Rusia juga memasang spyware di komputer kedua kandidat presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri AS. Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer, tetapi kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang cukup besar. Titan Rain pada tahun 2003 hingga 2005, komputer pemerintah AS berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretas militer Cina yang diberi nama Titan Rain. Serangan ini juga diluncurkan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri yang berlanjut hingga 2007. Kabarnya, aksi ini adalah kasus pertama spionase cyber yang dicampur tangani oleh sebuah negara. Para hacker menembus ke dalam jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Selanjutnya, penggelapan atau cyber extortion. Serangan ransomware kian gawat. Kami diminta uang tebusan $500,000. Microsoft, Amazon,
FBI, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris bergabung dengan Ransomware Task Force atau RTF dalam memberikan hampir 50 rekomendasi kepada pemerintah. Gang ransomware sekarang secara rutin menyasar sekolah dan rumah sakit. Selanjutnya, hacker Lockbit minta tebusan sejumlah 296 miliar. Lockbit pun meminta uang tebusan agar data BSI dikembalikan dan bisa diakses lagi. Namun sampai batas waktu yang ditetapkan yakni pada Selasa tanggal 16 bulan 5 2023 pada waktu Indonesia, BSI dan hacker tampaknya belum mencapai kata sepakat soal tebusan itu. Alhasil, Lockbit dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI di dark web. Kasus Kaseya, kelompok hacker asal Rusia Revil disebut-sebut sebagai pelaku serangan ransomware besar-besaran terhadap penyedia layanan terkelola Kaseya Limited. Mereka mengklaim telah menginfeksi 1 juta sistem yang terkait dengan layanan Kaseya dan meminta uang tebusan 70 juta US dollar atau sekitar 1 triliun dalam bentuk Bitcoin untuk membuka kunci deskripsi. Kejahatan keuangan online, kasus Bank of Thailand di Bangkok, Thailand. Kasus penipuan digital di sektor keuangan yang bernilai fantastis juga pernah terjadi di Thailand pada Oktober 2021. Laman KR Asia 20 Oktober 2021 menyebutkan total kerugian yang diderita para korban mencapai 3,9 juta atau 58,4 miliar. Angka tersebut diketahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh salah satu bank besar dan ternama di negara tersebut atau Bank of Thailand. Kasus Bank of America Los Angeles, Laura Ball, seorang perempuan di Amerika Serikat atau AS, menjadi penipuan sebuah bank besar di negara itu, Bank of America, pada Maret 2022. Akibatnya, Ball kehilangan uang sebesar 18.000 atau sekitar 296,73 juta. Mengutip laman ABC 7 News, Ball awalnya menerima pesan singkat yang mengatasnamakan pihak bank. Sebenarnya, ia sempat mengabaikannya, namun tak berapa lama ia ditelepon pelaku tersebut yang menyampaikan maraknya upaya penipuan. Kasus OCBC di Singapura, sebanyak 469 nasabah bank swasta di Singapura atau OCBC kehilangan uangnya pada 29 Desember 2021. Kerugian korban phishing di Singapura ini mencapai total nominal 8,5 juta atau 127 miliar melansir laman Medhurst SG 31 Desember 2021. Para nasabah telah menjadi korban phishing orang tak bertanggung jawab. Penipuan ini bermula ketika nasabah menerima SMS dari pihak yang mengaku sebagai staf bank. Pesan singkat itu berisi bahwa rekening bank atau kartu kredit nasabah mengalami masalah. Pelanggaran privasi, kasus data Tokopedia. Kasus kebocoran data pribadi milik pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta penggunaan yang bocor dan diperjualbelikan. Bahkan kasus lain yang belum lama terjadi yakni kasus tentang kebocoran data pasien BPJS yang mengalami kebocoran data sebanyak 279 juta dan pasien bocor serta diperjualbelikan di situs forum jual beli ilegal, serta masih banyak lagi kasus kebocoran data lainnya. Kasus Bjorka, hack data presiden. Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir. Beraksinya membobol sejumlah dokumen. Ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Kasus data Dukcapil, belum lama ini khalayak dikagetkan kabar pemerintah yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil memberikan akses nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP kepada swasta yang diajak bekerjasama. Data itu diklaim digunakan untuk menunjang layanan perusahaan tersebut. Pencurian akses atau unauthorized access, situs tempo.id.
Aksi peretasan terjadi sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2020. Saat diretas, tampilan ditutup oleh layar hitam. Di dalamnya tertulis "Stop Hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja." Device by XDI Gembok. Selanjutnya, tukang becak bobol rekening nasabah. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia (TBK) atau BCA Jahja Setiatmaja mengimbau nasabah untuk menyimpan data pribadi dengan baik. Jahja bahkan mengibaratkan KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan nomor PIN sebagai nyawa kedua yang harus dijaga sehingga jangan sampai diketahui atau diambil orang lain termasuk kerabat dan orang terdekat. Peretasan akun Twitter tokoh ternama. Pembajakan akun Twitter milik sejumlah tokoh ternama untuk mempromosikan penipuan Bitcoin sempat membuat heboh. FBI pun turun tangan untuk menginvestigasi kasus ini. Tidak lama setelah kasus ini merebak, FBI mengumumkan mereka telah membuka investigasi terhadap kasus pembajakan akun Twitter milik pesohor dunia termasuk Bill Gates, Jeff Bezos, Barack Obama, dan Kanye West. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrime. Kasus ancaman konten intim disebar. Artis Giselle Anastasia umur 30 tahun dan pria bernama Mikhail Yokinnobu Devetes yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus penyebaran video porno Selasa tanggal 29 bulan 12 2020. Pihak kepolisian menjelaskan penetapan tersebut dilakukan setelah 2 kali gelar perkara dan pemeriksaan keduanya sebagai saksi. Selanjutnya, kasus ancaman konten intim disebar. Bunga, penyintas kekerasan seksual revenge porn oleh mantan pacarnya, mengalami kekerasan verbal, fisik, hingga penyebaran konten seksual ke media sosial. Kasus Via Valen terima pesanan mesum. Penyanyi pop dude Via Valen memposting screenshot pesan yang diterimanya di Instagram Selasa malam 4 Juni 2018. Pesan tersebut berbunyi, I want Usain for in my bedroom wearing sexy clothes, yang artinya aku ingin kamu menandatangani untukku di kamarku mengenakan pakaian seksi. Artis ini pun melaporkan kejadian ke polisi. Selanjutnya, pemerasan online atau online blackmail. Pemerasan SYL. Polda Metro Jaya akan memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri terkait perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL pada Jumat tanggal 20 bulan 10 2023. Dirjensus Polda Metro Jaya Kombes Adi Simanjuntak berujar, Firly diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan perkara dugaan pemerasan tersebut. Selanjutnya, pemerasan 63 kepala sekolah. 6 pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Riau dipecat karena kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama. Ke-6 orang itu dianggap melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pemerasan seksual Pasutri Medan. Pemerasan seksual online atau sextortion kian marak terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam, dari ekonomi, dendam karena putus cinta, hingga penyimpangan seksual. Modus yang digunakan juga bermacam-macam, dari mulai metode phishing dan dengan mengirim link lewat chat korban, hingga melalui penawaran video call seks atau VC. Selanjutnya, kejahatan sumber daya komputer Squid. November 2021, investor mengalami kerugian setelah penciptaan uang kripto atau Squid membawa kabur uang senilai 2,1 juta atau sekitar 30 miliar usai mencairkan token tersebut. Hal tersebut membuat harga mata uang kripto atau Squid terjun bebas ke level 0. Squid sempat melonjak ke level tertinggi 2.861 sebelum anjlok ke 0. Hal ini disebut sebagai rug pull. MT Gox 2015. Pengadilan Jepang telah menjatuhkan pidana kepada CEO MT Gox Marketplace. MT Gox adalah salah satu penyedia jual beli Bitcoin.
Marketplace dikenakan pasal penggelapan uang. Dia diamankan polisi Jepang menyusul ditutupnya situs MTGOX. Marketplace yang merupakan kelahiran Prancis ini dianggap memalsukan data serta mencuri senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Afritrip, Juni 2021, dua bersaudara di Afrika, Res Caje 21 tahun dan Ahmed Caje 17 tahun, kabur usai dituduh menggelapkan miliaran pound sterling melalui platform trading Bitcoin. Awalnya mereka meluncurkan platform trading Bitcoin Afritrip pada tahun 2019 setelah dana terkumpul hingga 2,1 miliar pound sterling atau sekitar 59 triliun. Mereka mengaku bahwa Afritrip diretas sehingga harus menutupnya. Setelah keduanya menghilang, polisi melakukan penyelidikan kepada keduanya. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat saya jelaskan tentang Sebelum Tahu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.